Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Oke, hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat meskipun lewat online daring seperti ini, melalui web seperti ini. Mudah-mudahan Bapak menjelaskannya dengan mudah. Terus kalian juga dapat mengambil ilmu dan hikmah dari materi yang akan Bapak jelaskan hari ini. Materi hari ini merupakan materi kelanjutan dari bab yang pertama, yaitu yang kemarin tuh yang kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa hingga awal abad ke-20. Nah, selain bagaimana bentuk perlawanan juga, nanti kita akan bahas juga tentang bagaimana dampak dari penjajahan bangsa Eropa ini terhadap bangsa Indonesia dan bagaimana dampak perlawanan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, pada awal abad 20 atau sebelum awal abad 20, perlawanan bangsa Indonesia ini memiliki ciri khas seperti ini nih. Ciri-cirinya itu ada 5. Yang pertama, perlawanannya bersifat lokal. Ini terjadi di daerah-daerah tanpa adanya koordinasi antar daerah. Terus yang kedua, tidak menggunakan organisasi, tapi dilakukan secara berkelompok saja. Yang ketiga, dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani. Yang keempat, mengutamakan kekuatan senjata, namun kalah dari segi persenjataan. Yang kelima, mudah dipecah belah karena kurangnya koordinasi antara pemimpin dan bawahannya. Maka sebelum awal abad 20, itu rata-rata perlawanan rakyat Indonesia itu mengalami kegagalan. Karena ya ini 5 faktor ini. Jadi bersifat lokal, tidak ada organisasi, terus hanya tokoh masyarakat yang disegani, tokoh masyarakat yang diseganinya meninggal, ya sudah, perlawanan juga off gitu. Jadi tidak ada yang melanjutkan. Terus yang keempatnya itu kalah dari segi persenjataan. Kalau bangsa Eropa tuh sudah menggunakan peluru, meriam, senjata. Nah, kalau bangsa Indonesia bambu runcing, terus panah, terus sumpit. Makanya wajar gitu bangsa Indonesia kalah. Terus yang terakhir yaitu mudah dipecah belah. Mudah dipecah belah karena kurangnya koordinasi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ini perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis. Nah, diawali dengan perlawanan rakyat Ternate. Nah, rakyat Ternate itu melawan Portugis, bangsa Portugis, dilatar belakangi oleh monopoli perdagangan bangsa Portugis. Terus yang kedua, bangsa Portugis melakukan campur tangan terhadap urusan kerajaan Ternate dan Tidore. Terus yang ketiga, penyebaran agama Katolik di tengah masyarakat Maluku yang beragama Islam. Tokoh perlawanan rakyat Maluku itu dipimpin oleh 2 tokoh besar, 2 tokoh terkenal yang menjadi pahlawan nasional sekarang, yaitu Sultan Khairun. Ini pertama kali nih yang memimpin pertama perlawanan rakyat Maluku. Sultan Khairun itu berkuasa dari tahun 1534 sampai 1570. Nah, setelah Sultan Khairun meninggal, itu perlawanannya diteruskan oleh anaknya yang bernama Sultan Baabullah yang berkuasa dari tahun 1570 sampai 1583. Sultan Baabullah melanjutkan perlawanan Sultan Khairun dan berhasil mengusir bangsa Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Yang kedua, perlawanan rakyat Demak. Ini dilatar belakangi oleh monopoli bangsa Portugis di Malaka, terus kerjasama antara bangsa Portugis dan Pajajaran. Ini dianggap membahayakan karena kalau bangsa Portugis dan Pajajaran berhasil menjadi sekutu, maka Sunda Kelapa itu tidak akan pernah lepas dari Portugis. Terus yang ketiga, perebutan pelabuhan Sunda Kelapa. Perlawanan rakyat Demak dimulai sejak masa pemerintahan Raden Patah yang mengutus anaknya yaitu Patiunus menyerang bangsa Portugis ke Malaka 2 kali pada tahun 1512 dan 1513, tetapi kedua-duanya gagal. Nah, perlawanan rakyat Demak ini berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa itu pada saat di bawah pimpinan Fatahillah. Pada tanggal 22 Juni 1527, Fatahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Nah, tanggal keberhasilan Fatahillah
mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dan mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, itu dijadikan atau diabadikan sebagai hari lahirnya atau hari jadinya sebuah kota di Indonesia, yaitu DKI Jakarta. Terus yang ketiga, perlawanan rakyat Aceh. Ini dilatar belakangi oleh hubungan antara Kesultanan Aceh dan bangsa Eropa, khususnya VOC Belanda dan Inggris, yang dianggap mengancam keberadaan bangsa Portugis di Malaka. Yang kedua, sikap kerajaan Aceh di bawah Sultan Ali Mugyat Shah yang berkuasa dari tahun 1514 sampai 1528 yang menentang kehadiran bangsa Portugis di Malaka. Nah, Sultan Ali Mugyat Shah itu berhasil karena dengan semangat dan dibantu oleh rakyatnya itu berhasil mengusir bangsa Portugis dari wilayah Aceh, khususnya di daerah Dayak, Pidi dan Pasai itu pada tahun 1520-an. Ini Sultan Ali Mugyat Shah itu berhasil mengusir Portugis pada tahun 1520. Selanjutnya Sultan Iskandar Muda, ini yang pernah berkuasa tahun 1608 sampai 1636 yang mencoba menyerang bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1629 namun gagal. Nah, setelah Sultan Iskandar Muda, perlawanan rakyat Aceh itu dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Sani. Nah, pada masa Sultan Iskandar Sani, rakyat Aceh berhasil mengusir Portugis. Berhasil mengusir Portugis dan untuk sementara waktu Portugis itu keluar dari Aceh, tetapi akhirnya ya karena kita kalah kekuatan militer bagi persenjataan maupun tentaranya, Malaka akhirnya jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641. Terus yang kedua, ini perlawanan terhadap VOC. Dibedain ya sama Belanda. Yang pertama ini perlawanan Kesultanan Mataram dilatar belakangi oleh VOC melakukan monopoli perdagangan yang merugikan perdagangan pribumi. Terus yang kedua, VOC menolak mengakui kedaulatan Kesultanan Mataram Islam di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa dari tahun 1613 sampai 1645. Terus yang ketiga, VOC dianggap sebagai penghambat bagi Sultan Agung dalam mewujudkan cita-citanya. Ini tokoh utama perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC yaitu Sultan Agung yang menyerang VOC di Batavia sebanyak 2 kali pada tahun 1628 dan 1629, tetapi gagal dua-duanya. Pada masa pemerintahan Sultan Amangkurat I pada tahun 1645 sampai 1677, Kerajaan Mataram justru memilih bekerja sama dengan VOC. Yang ketiga itu perlawanan Kesultanan Banten. Ini dilatar belakangi oleh persaingan dagang dengan VOC di Batavia, terus rongrongan VOC terhadap politik Kesultanan Banten. Nah, tokoh yang memimpinnya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, ini tokoh nasional yang dijadikan sebagai nama perguruan tinggi negeri di daerah Banten. Sultan Ageng Tirtayasa sendiri itu berkuasa dari tahun 1651 sampai 1682. Perlawanan Sultan Ageng mengalami kegagalan setelah putranya Sultan Haji lebih memilih bekerja sama dengan VOC. Tetapi meskipun Sultan Haji bekerja sama dengan VOC, perlawanan rakyat Banten masih terus berlanjut yang dipimpin oleh Kiai Tapa dan Ratu Bagus. Nah, ini foto reruntuhan Keraton Kaibon, bekas istana kediaman Ibu Suri Sultan Banten pada tahun sekitar 1933. Yang keempat, perlawanan rakyat Makassar. Nah, ini latar belakangnya kenapa rakyat Makassar itu melawan VOC. Karena kebijakan monopoli dagang VOC, terutama rempah-rempah yang sangat merugikan rakyat Makassar. Pada tanggal 18 November 1667, ditandatangani perjanjian Bongaya yang berisi sebagai berikut. Yang pertama, Kesultanan Goa Talo mengakui monopoli perdagangan VOC. Terus yang kedua, pedagang asing selain Belanda dilarang berniaga di wilayah kekuasaan Talo. Terus yang ketiga, Kesultanan Goa Talo harus membayar ganti rugi perang. Yang keempat, VOC diperbolehkan mendirikan benteng pertahanan yang dikenal dengan benteng Rotterdam. Terus yang kelima, Kesultanan Goa Talo harus mengakui kedaulatan kerajaan Bone. Nah, perjanjian Bongaya ini terjadi pada masa Sultan Hasanuddin. Nah, ini Sultan Hasanuddin ini pernah berkuasa di Makassar itu pada tahun 1653
sampai 1669. Nah, ini Sultan Nasruddin ini sangat terkenal, bahkan sangat berani sekali, sehingga dijuluki sebagai ayam jantan dari Timor. Beliau adalah Raja Gua Talo yang menolak monopoli dan keberadaan VOC di Makassar. Tetapi bagaimanapun hebatnya beliau, tetap itu kalah oleh VOC, sehingga terjadilah perjanjian Bongaya. Terus yang ketiga, ini perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda. Nah, ini kalau perlawanan terhadap Belanda diawali oleh Patimura, perlawanan Patimura, yang dilatar belakangi oleh tidak ingin Belanda kembali ke Maluku. Nah, jadi Patimura tuh sangat tidak mau lagi Belanda kembali ke Maluku karena dulu pernah dijajah oleh Portugis dan VOC. Terus pada tahun 1810 sampai 1816 Hindia Belanda termasuk Maluku dikuasai oleh Inggris. Terus pada tahun 1817 Belanda kembali berkuasa di Maluku. Aturan-aturan yang menindas kembali diberlakukan seperti aturan kerja paksa dan monopoli perdagangan cengkih. Patimura berhasil merebut benteng Dorset dan benteng Dieversdijk. Perlawanannya yang gigih membuat Gubernur Ambon terpaksa meminta bantuan pasukan dari Batavia. Setelah satu persatu anak buahnya ditangkap dan tewas, Patimura pun akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1817. Terus yang kedua, perlawanan Pangeran Diponegoro. Nah, ini peperangan atau perlawanan rakyat Indonesia yang paling mahal, yang dianggap paling mahal oleh Belanda. Karena meskipun cuma beberapa tahun, tapi sangat menguras kas negara. Perlawanan Pangeran Diponegoro dilatar belakangi oleh campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap urusan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Yang kedua, para pejabat kesultanan diperlakukan sebagai bawahan pemerintah kolonial Belanda. Yang ketiga, penetapan berbagai pajak oleh pemerintah kolonial Belanda, Kesultanan Yogyakarta yang membuat rakyat menderita. Yang keempat, pemasangan patok-patok batas pembangunan jalan yang melewati tanah Pangeran Diponegoro termasuk makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal-hal inilah yang memicu Pangeran Diponegoro untuk melawan Belanda. Ini tokoh-tokohnya. Selain Pangeran Diponegoro juga dibantu oleh Pangeran Mangkubumi, Sentot Ali Basyah, Kiai Mojo, dan Nyi Ageng Serang. Perlawanan Pangeran Diponegoro itu dilawan oleh Belanda atau kolonial Belanda dengan menggunakan taktik benteng stelsel yang berhasil mempersempit ruang gerak perlawanan Pangeran Diponegoro. Perlawanan Pangeran Diponegoro berakhir setelah pemerintah kolonial Belanda menangkap Diponegoro dengan cara licik ya, pada saat melakukan perundingan dan kemudian diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Jadi Pangeran Diponegoro itu diajak berunding, tetapi ternyata dia dijebak oleh Belanda. Lalu diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Ini lukisan karya Nicholas Pineman yang menggambarkan penangkapan Pangeran Diponegoro. Selanjutnya, perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda itu terjadi di Palembang. Ini perlawanan Kesultanan Palembang itu yang dilatar belakangi oleh keinginan Belanda untuk menguasai Palembang yang menimbulkan ancaman bagi Kesultanan Palembang. Dipimpin oleh Sultan Badarudin, memimpin perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda dengan menyerang benteng-benteng pertahanan Belanda. Akibat perjanjian Tuntang tahun 1811, kedudukan Belanda digantikan oleh Inggris. Sultan Badarudin terus melakukan perlawanan terhadap Inggris. Perlawanan Sultan Badarudin terhadap Inggris berakhir setelah adanya konferensi London pada tahun 1814. Lalu pada tahun 1818, Sultan Badarudin ditangkap Belanda dan diasingkan ke Ternate. Yang kelima itu perlawanan Imam Bonjol. Nah, perlawanan Imam Bonjol dilatar belakangi oleh konflik internal antara kaum Padri dan kaum Adat. Yang kedua, pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan konflik tersebut dengan memberi bantuan kepada kaum Adat dalam menghadapi kaum Padri. Pemerintah kolonial Belanda membujuk kaum Adat dan kaum Padri berdamai melalui perjanjian Masang pada tahun 1825. Kaum Adat dan kaum Padri sebenarnya sudah memilih untuk berdamai melalui Plakat Puncak Pato yang menyebabkan Belanda harus berhadapan dengan keduanya. Pada tahun 1833, pemerintah kolonial mengeluarkan Plakat Panjang untuk menghentikan perlawanan keduanya. Belanda mengajak berunding Imam Bonjol yang ternyata hanya sebuah tipuan untuk menangkap Imam Bonjol. Pada tahun 1839, Imam Bonjol meninggal dalam pengasingannya di Manado.
Terus yang keenam, Perang Aceh. Nah, ini perang yang paling alot, wilayah yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda, satu-satunya di Nusantara, ya ini Aceh. Nah, Perang Aceh dilatar belakangi oleh keinginan Belanda untuk menjadikan wilayah Aceh sebagai bagian dari Pax Neerlandica. Perang Aceh bermula ketika Sultan Mahmud menolak permintaan Belanda agar Aceh mengakui kekuasaan Belanda di daerah tersebut. Sultan Mahmud wafat karena kolera. Ia lalu digantikan oleh Tuanku Muhammad Daud Shah dengan gelar Sultan Ibrahim Mansur Shah yang berkuasa pada tahun 1875 sampai 1907. Meskipun terjadi pergantian pemimpin, perlawanan rakyat Aceh tetap berlangsung dengan sengit. Hal ini membuat Belanda harus menerapkan strategi baru, yaitu memblokade pelabuhan-pelabuhan Aceh dalam rangka mematikan sumber ekonomi dan pendapatan kesultanan. Nah, tetapi meskipun sudah ada blokade, terus pembatasan ekonomi, penutupan pelabuhan, tetap aja gagal. Belanda menguasai Aceh. Bahkan perjuangan rakyat Aceh itu semakin sulit ditaklukkan. Sehingga untuk menaklukkannya, Belanda berkonsultasi dengan orientalis Belanda yang bernama Snoek Hugronje pada tahun ini hidupnya itu tahun 1857 sampai 1936. Belanda menerima saran Snoek Hugronje dengan mengadu domba kaum bangsawan, ule balang dengan kaum ulama. Nah, ini kenapa Aceh itu sangat sulit ditaklukkan oleh Belanda, karena ada faktor pengaruh dari kaum ulama yang sangat kuat dan sangat kental. Pada tahun 1903, pasukan Marsose yang bertugas menghancurkan kantong pertahanan rakyat Aceh dengan cepat menewaskan Tuku Umar. Perlawanan rakyat Aceh terus dilanjutkan oleh istrinya. Setelah Tuku Umar meninggal, itu dilanjutkan oleh Cut Nyak Pada tahun 1905, Cut Nyak ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Ini foto Letnan Jenderal Van Hoots yang berada di tengah ketika memimpin pasukan Marsose melakukan penyerangan dalam Perang Aceh tahun 1901. Ini waktu upaya menyerang Tuku Umar. Terus yang ke-7, ini perlawanan Sisingamaraja Gajah ke-12. Latar belakangnya yaitu sikap Belanda yang menginginkan wilayah Tapanuli menjadi bagian dari wilayah kekuasaannya. Terus yang kedua, penyebaran agama Nasrani oleh para Zending juga menimbulkan perlawanan penduduk setempat. Pada tahun 1894, Belanda melakukan serangan ke pusat pemerintahan kerajaan Batak di Bakkara. Sisingamaraja ke-12 berhasil lolos dan melarikan diri ke Dairi Pakpak. Pada tahun 1907, Belanda kembali melakukan serangan dan menangkap anggota keluarga Sisingamaraja ke-12. Sisingamaraja 12 tidak mau menyerah dan terus melanjutkan perjuangannya. Sehingga akhirnya pada tanggal 17 Juni 1907, Sisingamaraja 12 tewas dalam pertempuran di hutan Simsin. Lanjut ke Pulau Bali. Ini perlawanan rakyat Bali, kerajaan-kerajaan di Bali yang dilatar belakangi adanya hak tawan karang yang dianggap menghambat Belanda menguasai Bali. Jadi yang dimaksud dengan tawan karang tuh jika ada kapal asing, khususnya kapal Belanda memasuki wilayah perairan kerajaan Bali, maka kerajaan Bali itu memiliki hak untuk merampas kapal dagang itu. Nah, ini tidak disukai oleh Belanda dan dijadikan alasan, hak tawan karang ini dijadikan alasan untuk menyerang kerajaan-kerajaan di Bali. Kerajaan Karangasem dan Buleleng tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ini tokohnya yaitu Raja Buleleng I Gusti Ngurah Made Karangasem dan yang kedua I Gusti Ketut Jelantik. Raja Buleleng I Gusti Ngurah Made Karangasem dan I Gusti Ketut Jelantik membalas tipu daya Belanda dengan merampas kapal Belanda pada tahun 1844. Pada tanggal 15 April 1849, Belanda berhasil menguasai benteng Jagaraga. Yang ke-8, perlawanan Kesultanan Banjar. Ini dilatar belakangi oleh monopoli perdagangan Belanda di Kalimantan yang sangat merugikan pedagang pribumi. Yang kedua, beban pajak dan kewajiban rodi terhadap rakyat memberatkan. Yang ketiga, intervensi Belanda terhadap urusan internal kerajaan Banjar. Yang keempat, keinginan Belanda menguasai Kalimantan yang kaya akan hasil tambang. Tokoh penggeraknya atau tokoh perlawanannya yaitu Pangeran Antasari yang dikenalnya dengan Panembahan Amiruddin Khalifatillah Mukminin. Terus yang kedua, Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah ditangkap dan diasingkan ke Bogor pada tahun 1862. Pada tanggal 28 April
1862 terjadi pertempuran Pangrangon yang dianggap sebagai awal perang Banjarmasin. Pada tahun 1862 Pangeran Antasari wafat karena sakit yang dideritanya. Terus yang keempat, ini masuk nih. Setelah tadi bangsa Indonesia melawan bangsa-bangsa penjajah. Nah, ternyata dari dampak perlawanan itu juga ada dampak nih. Dampak terhadap bangsa Indonesia sendiri dan bangsa Eropa sendiri. Dampak penjajahan bangsa Eropa. Yang pertama, itu beberapa pengaruh kolonialisme. Dalam bidang politik, jabatan pemerintah pusat dipegang oleh bangsa Eropa, sedangkan bangsa pribumi hanya dapat menempati jabatan kecil. Yang kedua, bidang hukum, itu penggunaan istilah-istilah hukum berbahasa Belanda masih dapat kita temukan dalam hukum Indonesia. Misalnya onslah untuk istilah lepas dari segala tuntutan hukum. Yang ketiga, bidang ekonomi, pemerintah kolonial telah menetapkan kebijakan sistem tanam paksa, sewa tanah, ekonomi uang, dan kerja kontrak. Terus yang keempat, bidang sosial. Ini bisa dilihat dalam pengaruh kolonialisme dalam bidang sosial itu dalam bidang pendidikan, gaya hidup, dan bahasa. Jadi ada beberapa bahasa serapan dari serapan bahasa Eropa, terus Portugis sama Spanyol, sama Inggris juga yang menjadi bahasa keseharian kita sebagai bangsa Indonesia. Hingga saat ini penggunaan kosakata Belanda atau Portugis ada yang diserap dalam bahasa Indonesia seperti bahasa Belanda bekleding atau ini kalau bahasa Indonesianya jadi bengkel, dan bahasa Portugis manteiga itu mentega. Terus yang kelima di bidang budaya, ini kita dapat lihat pengaruh dari penjajahan kolonialisme imperialisme bangsa Eropa ini dalam bidang arsitektur. Terdapat gaya arsitektur Indis atau Indise, yakni bangunan dengan perpaduan gaya asli Indonesia dan kolonial Belanda. Oke, begitulah materi yang Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengambil ilmu dan hikmah dari materi hari ini. Bapak tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.